Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslin Hanin Safitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yaitu tentang kerangka karangan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Ajeng Prien Darning Tias S. Hum MPD dengan tema ekonomi dan judul Hukum Perpajakan di Indonesia. Hukum perpajakan di Indonesia. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya, terdapat 6 ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yaitu Santoso Brotodihardjo. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang, pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak atau wajib pajak dengan negara. Selanjutnya itu Bohari. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Menurut Rahmat Suemitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Dan menurut Erli Suwandi, juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak. Menurut Dr. Soparman Hamidjaja, menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Dan menurut Hartono Hadi Suprapto menyatakan hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Adapun latar belakang hukum perpajakan di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah sedang berbenah diri dalam hal pengurusan perpajakan. Saat ini, dikenal istilah self-assignment. Setiap wajib pajak dipercayakan untuk melaporkan kekayaannya sendiri, menghitung sendiri pajak yang dikenakan, dan membayar sendiri pajak tersebut ke bank. Dalam hal ini, kita bisa lihat bahwa pemerintah mempercayakan segala sesuatu tentang pengurusan pembayaran pajak kepada wajib pajak itu sendiri, dan merupakan kewajiban kita untuk menjawab kepercayaan yang telah diberikan pemerintah dengan menyelesaikan pembayaran pajak dengan bersih, jujur, dan adil. Namun, tetap saja terjadi kekisruhan dalam pelaksanaannya. Karena itulah diperlukan suatu tata cara yang bisa mengatur proses pemungutan pajak itu sendiri. Suatu hukum pajak yang memberikan batasan-batasan dan sanksi yang jelas dalam proses pemungutan pajak. Adapun edukasi pembelajaran pajak. Program edukasi pajak yang didasarkan pada gagasan bahwa mendidik wajib pajak saat dini akan meningkatkan kepatuhan di masa depan, merupakan salah satu alternatif kebijakan bagi pemerintah. Secara teori, Erikson dan Falan mengemukakan bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak meningkatkan kesadaran dan etika, sehingga menurunkan kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian, program edukasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sejak 2014, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melaksanakan program edukasi perpajakan yang diberi nama Program Inklusi Kesadaran Pajak, yang bertujuan meningkatkan kesadaran pajak di seluruh kalangan masyarakat. Target program ini adalah pelajar, guru, dan dosen yang merupakan pendidik generasi masa datang. Inklusi pajak dilakukan dengan mengintegrasi materi kesadaran pajak ke dalam 4 aspek utama pendidikan, yaitu kurikulum, pembelajaran, buku, dan kegiatan siswa.
Selain itu, DJP juga menyelenggarakan acara tahunan berjudul Pajak Bertutur atau yang sering disebut dengan Patur, yang dilaksanakan mulai tahun 2017. Kegiatan Patur dilakukan DJP dengan melakukan kunjungan satu hari ke sekolah-sekolah dan memberikan materi terkait perpajakan dengan tujuan untuk mengenalkan konsep pajak kepada siswa. Adapun tujuan pajak. Tujuan utama dari sebuah hukum pajak adalah menegakkan keadilan yang terdiri dari keadilan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang telah tertuang di dalam undang-undang maupun dari segi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri. Yang terakhir yaitu adapun manfaat pajak. Ada 6 manfaat pajak, yaitu 1. Membiayai semua pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara, dan lain-lainnya. 2. Mengatur laju inflasi. 3. Mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara. 4. Sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor atau pajak ekspor barang. 5. Memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Dan 6. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. Kewajiban membayar pajak berada di tangan rakyat itu sendiri, sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berkewajiban melakukan penyuluhan, pembinaan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum perpajakan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.